Sebelumnya selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam budaya, namo kebajikan. Jadi perkenalkan, sebelumnya saya Solid Agi Prastio sebagai technical konsultan dari PT Logos Teknologi Utama. Jadi pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas nih terkait SharePoint. Jadi pertama kita akan mengenal SharePoint online ya, tentunya untuk solusi file server berbasis cloud. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mencoba ya atau sudah tahu. Jadi sekalian untuk kita yang sudah tahu, kita akan coba merefresh kembali. Mungkin ada yang belum kita pelajari lebih lanjut lagi terkait SharePoint. Mungkin di sini kita akan bahas bersama ya. Jadi terkait untuk webinar kali ini mengenai SharePoint. Oke. Selanjutnya di sini pertama untuk agenda kita ya pada webinar sore kali ini ya, kita langsung saja. Jadi yang pertama tentunya kita akan di sini saya akan mengintroduce dulu terkait SharePoint itu apa, dan juga selanjutnya kita akan masuk ke topik webinar. Jadi nanti di topik webinar saya akan membahas juga terkait benefit dari penggunaan SharePoint dan juga how to menggunakan SharePoint, itu nanti akan saya bahas juga. Dan juga kita akan demo session, kita juga akan di sini langsung kita praktikkan secara langsung bagaimana penggunaan SharePoint yang baik dan benar seperti itu. Oke, selanjutnya untuk agenda kita ke depan seperti ini ya, ada 3 ya. Jadi pertama introduction, dan yang kedua topik webinar, yang ketiga itu demo session. Oke, selanjutnya di sini untuk kita masuk ke introduction terlebih dahulu ya. Jadi apa itu SharePoint? Oke, mungkin di sini Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar ya atau sudah tahu apa itu SharePoint. Jadi saya akan singkat saja. Untuk SharePoint itu adalah untuk penyimpanan bersama ya, atau penyimpanan satu organisasi, di mana Bapak Ibu sekalian sudah dapat atau sudah miliki jika berlangganan Microsoft 365 Business seperti itu ya, dari basic sampai yang premium seperti itu. Jadi sebenarnya SharePoint itu kita sudah miliki ya. Jadi kalau kata Pak Reja ya kemarin ya, kalau ikut webinar sebelumnya, SharePoint itu seperti gedung kosong ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi benar ya. Jadi kita sudah miliki gedung kosong tersebut, tapi kita belum gunakan atau kita tempati gedung kosong tersebut. Jadi nanti kita akan olah ya. Jadi gedung kosong tersebut jadi beberapa bagian, misalnya ya, beberapa room itu bisa. Jadi untuk room bagian tim marketing, room untuk bagian sales dan lain sebagainya. Room itu istilahnya kita sebut site ya kalau di SharePoint itu. Seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu ya SharePoint itu. Dan selanjutnya di SharePoint itu juga kita bisa melihat tipe terkait file dan dokumen dan version dokumen ya. Itu bisa kita lihat juga. Dan juga untuk key features dari SharePoint nanti kita juga bahas ya terkait function-functionnya, dan juga untuk installation ya dari sisi apa yang namanya web SharePoint, ataupun kita bisa sinkronkan ke dalam laptop ataupun komputer kita dengan cara simple ya, tinggal kita loginkan saja akun Microsoft 365 kita, lalu kita sinkronkan seperti itu. Dan juga masih banyak lainnya ya, seperti development tools ya. Mungkin jadi bisa kita gunakan, misalnya sebelumnya kita sudah menggunakan SharePoint versi lama 2010, 2019 ya, itu bisa kita migrasikan ke SharePoint online seperti itu. Dan juga tentunya untuk SharePoint itu ada untuk administration-nya. Jadi kita bisa mengatur dari sisi backend dari SharePoint tersebut seperti itu. Dan selanjutnya paling dalam lingkungan bisnis biasanya ya yang serba cepat saat ini ya. Jadi perkembangan zaman ya, tentunya kolaborasi yang efektif juga sangat diperlukan ya untuk kekuatan mendorong untuk kesuksesan ya, terkait kita untuk menyederhanakan kerja tim ya, dan juga untuk memaksimalkan produktivitas tentunya dengan menggunakan SharePoint. Jadi kita lebih bisa manfaatkan lagi sebenarnya yang kita sudah miliki Bapak Ibu sekalian ya, yaitu SharePoint. Dan juga SharePoint ini juga telah menjadi platform ya untuk masuk ke dalam penggunaan bisnis ya, tentunya di seluruh dunia tentunya.
karena SharePoint ini juga tentu sudah dari tahun 2010 sudah ada, namun masih belum online ya. Dan sekarang dengan perkembangan zaman, SharePoint sudah bervariasi ya, jadi bisa langsung untuk berbasis cloud tentunya. Jadi SharePoint juga sudah merevolusi cara kerjanya ya, jadi bisa merevolusi cara kerja organisasi kita ya. Jadi untuk mencapai namanya transformasi digital seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin untuk introduction-nya seperti itu ya kurang lebih. Jadi intinya jadi SharePoint itu kita sudah miliki sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya. Tinggal kita memanfaatkannya lebih baik lagi dan juga memaksimalkan penggunaan dari SharePoint tersebut seperti itu. Oke, nah selanjutnya di sini kita akan bahas juga terkait untuk benefit yang kita dapatkan ketika menggunakan SharePoint atau kita mengelola SharePoint tersebut dengan baik ya. Jadi yang pertama kita mendapatkan untuk team collaboration tentunya ya. Team collaboration cukup baik, jadi kita dengan menggunakan SharePoint. Dan juga SharePoint itu juga kita bisa akses ya, tentunya menggunakan akses web portals. Dan juga kita bisa melihat juga di sini ada benefit seperti enterprise search dan juga content management itu bisa kita atur di dalam SharePoint, dan juga business integration. Jadi misalnya untuk terkait file atau dokumen yang kita ingin integrasikan antara SharePoint ataupun dengan apa ya istilahnya ya. Jadi dokumentasi itu bisa kita gunakan secara Oke, selanjutnya paling untuk SharePoint benefit ya, itu ada business intelligence ya. Jadi tentunya kita bisa apa ya namanya maksimalkan transformasi digital kita dengan SharePoint, dan juga dengan platform-platform lainnya dari Microsoft tentunya seperti Power Apps, Power Platform itu bisa kita integrasikan dengan Power Apps ataupun Power Platform seperti itu. Dan juga SharePoint juga menawarkan banyak manfaat juga ya tentunya ya, seperti untuk kolaborasi bisnis ya. Jadi untuk tentu meningkatkan komunikasi juga ya, dan juga koordinasi tim. Jadi untuk melalui kemampuan berbagi ataupun pengeditan dokumen secara real time tentunya ya. Jadi memusatkan untuk seluruh data untuk mengatur yang namanya informasi, dan juga membuatnya mudah untuk diakses oleh tim ataupun oleh tim eksternal seperti itu ya. Karena kan SharePoint tidak untuk hanya untuk tim internal ya, seperti itu. Steven itu Dan juga saya udah cekin kan. SharePoint juga memungkinkan untuk kolaborasi tanpa hambatan lintas departemen ya. Tentunya seperti tadi ya, misalnya kita mempunyai site dari sisi IT ataupun site dari sisi marketing, itu bisa kita untuk lakukan kolaborasi lintas departemen seperti itu. Dan juga untuk lokasi, dan juga untuk mendorong inovasi ya. Dan yang lebih penting itu untuk efisiensi. Jadi pada akhirnya untuk mendorong suksesan terhadap tim kita ya, dan juga mencapai untuk namanya transformasi digital seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini untuk benefit yang kita dapatkan ya dari SharePoint. Oke, selanjutnya kita untuk memaksimalkan manfaat SharePoint ya untuk kolaborasi tentunya sangat penting ya kita untuk memahami fitur utamanya terlebih dahulu. Jadi kita bisa fitur utamanya yang tadi kita sebutkan ya, seperti untuk control version ya, itu bisa kita fitur utama dari SharePoint seperti itu. Jadi memungkinkan untuk kita ya sebagai tim untuk melacak jadi ya, untuk mengelola revisi dokumen secara efisien ya. Jadi terpantau misalnya ada revisi dari dokumen tersebut, itu bisa terlihat ataupun terpantau ya dengan cara melacaknya seperti itu dari sisi SharePoint. Dan juga selain itu pekerjaan dari SharePoint itu juga dengan otomatisasi ya, menyederhanakan proses dan juga untuk meningkatkan produktivitas seperti itu ya. Jadi fitur keamanannya juga tentunya sangat apa ya namanya, udah cukup untuk dibilang aman ya, karena memang dari sisi Microsoft juga menjamin bahwa dokumen yang kita upload atau kita simpan di Microsoft itu sudah di copy 3 kali oleh Microsoft itu sendiri seperti itu ya. Jadi untuk keamanannya yang kuat untuk melindungi seperti informasi sensitif, dan juga memastikan integritas data ya, dan juga untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan juga kolaboratif seperti itu.
Oke, ini untuk kita melihat memahami terlebih dahulu ya, untuk kita memaksimalkan manfaat SharePoint ya, tentunya kita harus memahami fitur utamanya dulu dari SharePoint itu sendiri, seperti itu. Ya, jadi bisa kita lihat dari gambar di sini. Jadi ini sudah terintegrasi dengan dokumen atau file-file dari yang tim kita kerjakan itu terintegrasi di salah satunya yang namanya SharePoint, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke setting up SharePoint ya untuk your organization ya. Jadi untuk menyiapkan SharePoint itu untuk tim kita ya atau untuk organisasi kita, kita perlu untuk mempertimbangkan beberapa faktor kunci. Ya, jadi yang pertama kita harus tentukan kebutuhannya juga terlebih dahulu. Misalnya kita butuh untuk SharePoint ini untuk misalnya berkolaborasi gitu. Itu bisa kita tentukan terlebih dahulu untuk tujuannya ya, faktor untuk kita memulai menggunakan SharePoint kita pertimbangkan ya. Dan juga kita harus juga untuk tujuan spesifiknya juga kita harus tentukan ya. Dan juga kita selanjutnya baru bisa untuk membangun struktur organisasi yang jelas ya. Jadi untuk memastikan manajemen dan berbagi dokumen yang efisien tentunya ya dengan menggunakan SharePoint. Nah, selain itu juga kita dapat kustomisasi namanya fitur dan tata letak dari SharePoint folder tersebut ya. Jadi agar selaras juga tentunya kerjaan terkait dokumen yang tertata rapih di dalam folder SharePoint tersebut. Dan selanjutnya terakhir ini kita dapat memberikan ya pelatihan mungkin ya. Jadi terkait untuk tim kita bisa lakukan pelatihan seperti how to-nya ya menggunakan SharePoint seperti itu ya, agar sebenarnya kurang lebih sih SharePoint itu tidak asing ya jika kita sudah terbiasa menggunakan OneDrive ya, itu kurang lebih sama, tapi hanya bedanya itu ya. Jadi untuk OneDrive itu untuk penyimpanan pribadi dan SharePoint ini untuk penyimpanan bersama dalam satu organisasi seperti itu. Nah seperti ini ya contohnya ya. Jadi ini ada 6 user ya, jadi di dalam satu tim ya misalnya ya, user A, user B dan sampai user D. Di sini dia ada yang user menggunakan handphone, ada yang menggunakan komputer, ada yang menggunakan laptop, ada yang menggunakan tablet ya. Jadi masing-masing user ini saling berkolaborasi ini seperti file-filenya yang ini ya, seperti PowerPoint, Excel, Word dan lain sebagainya. Ini disimpannya di SharePoint. Dan juga tentunya seperti yang lainnya ya, tugas-tugas yang data-data untuk yang di backup di SharePoint ini juga bisa kita langsung jadi satu di dalam SharePoint tersebut seperti itu. Jadi kita tentunya dapat mengaksesnya dari mana saja. Jadi misalnya kita menggunakan file server on-premise ya, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah juga ya, atau yang masih menggunakan file server on-premise, kita misalnya mengakses dari jaringan luar kantor. Nah itu kita memerlukan namanya VPN ya. Jadi kita harus mengaksesnya menggunakan VPN jika kita di luar jaringan kantor ya. Jadi misalnya kita online-nya di cafe, itu kita menggunakan VPN. Nah itu cukup makan bandwidth juga, dan juga untuk ada biaya cost untuk biaya VPN tersebut. Nah jika kita menggunakan SharePoint, jadi kita tidak perlu lagi memerlukan fitur tersebut ya. Jadi asalkan kita terhubung ke internet, kita bisa melakukan kolaborasi di SharePoint ya, terkait sharing file atau sharing dokumen seperti itu. Nah, ini untuk kita menyiapkan terlebih dahulu nih sebelum kita menggunakan SharePoint, yaitu tentunya kita harus mempertimbangkan beberapa faktor kunci utama sebelum kita untuk menggunakan SharePoint itu sendiri seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini untuk best practice for document management in SharePoint ya, tentunya di sini kita bisa lihat juga ya untuk visible cost-nya ya. Di sini kita mungkin tahu yang dari dasarnya aja ya, atau di atas ya. Ini adalah untuk sebuah gambaran saja ya ceritanya ya. Jadi SharePoint yang kita tahu ya sebenarnya itu yang di atas yang masih terlihat itu seperti support atau training ataupun software license ya. Nah ini visible cost. Ternyata kita tidak tahu ya, sebenarnya masih ada lagi di dalam SharePoint itu ya. Ternyata ya seperti third party integration dan lain sebagainya ya, seperti ini ya. Ini adalah namanya hidden cost seperti itu. Jadi tentunya untuk memanajemen dokumen yang tepat itu sangat penting ya untuk kita memaksimalkan manfaat dari SharePoint tersebut, dan juga menetapkan
ketentuan ya terkait untuk menggunakan SharePoint tersebut ya, untuk membuat struktur folder yang jelas dan juga menerapkan teknik control versionnya ya. Jadi untuk memastikan akses mudah dan kolaborasi yang lancar seperti itu. Dan juga memanfaatkan metadata dan fungsi pencarian ya, memungkinkan pengambilan dokumen secara efisien tentunya ya, dan juga secara teratur untuk meninjau dan mengarsipkan dokumen. Jadi misalnya dokumen-dokumen yang sudah berumur atau lebih dari 2 tahun itu bisa kita singkirkan atau kita backup di luar SharePoint ya. Jadi untuk memaksimalkan penggunaan SharePoint tersebut. Karena kan memang SharePoint kita gunakan untuk collaboration dokumen ya. Misalkan untuk file-file yang lama paling kita untuk lihat aja ya. Mungkin kita bisa backupnya di luar SharePoint seperti itu. Dan juga untuk membantu menjaga untuk organisasi dan juga mencegah untuk kekacauan ya atau cache di dalam sistem kita seperti itu. Ini untuk best practice ya untuk dokumen manajemen di SharePoint. Oke, mungkin untuk slide saya sampai di sini saja ya. Mungkin kita akan lebih lanjut terkait untuk demo sessionnya ya. Oke, di sini kita akan masuk ke demo session. Saya akan coba share screen kembali ya. Jadi saya akan demokan langsung terkait auto ya penggunaan SharePoint ya. Jadi di sini saya akan langsung demokan saja dengan akun contoh atau akun demo ya. Jadi di sini saya akan menggunakan 2 akun ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita bisa lihat untuk collaboration dari sisi 2 akun ini ya, atau untuk bagaimana kita setelah misalnya ya menggunakan SharePoint. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian belum pernah mencoba SharePoint. Nah, ini gambaran awalnya ya, gambaran umumnya dalam penggunaan SharePoint untuk pertama kalinya ya. Jadi di sini biasanya kita akan siapkan terlebih dahulu ya. Misalnya saya di sini coba, karena di sana saya sudah menggunakan sebuah site ya namanya ya, di SharePoint itu adalah sebuah site. Oke, di sini jadi kita langkah pertama ya, kita akan membuatkan site-nya terlebih dahulu ya. Jadi dari sisi admin atau IT ya, dia akan yang menyediakan sebuah site SharePoint tersebut terlebih dahulu. Jadi di dalam SharePoint itu kita bisa buatkan site 2 macam ya tentunya. Yang pertama ada SharePoint untuk yang communication. Di sini saya akan contohkan ya. Sebentar. Di sini harusnya ini ada namanya untuk create site ya. Karena mungkin saya sudah terlalu banyak juga yang menggunakan membuat site SharePoint ya. Di sini saya coba akan buatkan dari sisi admin center itu sendiri. Admin center SharePoint itu ya. Oke. Sini ya kita pengembaraan dari sisi admin atau dari sisi IT. Jadi kita akan meng-create-nya seperti ini ya. Nah, ini ada 2 site tipe ya. Jadi yang pertama ada team site dan juga yang kedua ada communication site. Nah, ini bisa kita lihat ya. Untuk team site biasanya untuk kita kolaborasi secara privat ya, tentunya hanya di dalam satu organisasi saja. Dan yang kedua ini ada communication site ya. Jadi di sini kita dapat melakukan collaboration dengan tim eksternal kita ya, tentunya ya communication site ini ya, seperti itu. Jadi gambaran umum seperti ini ya. Jadi ketika kita meng-create misalnya tadi ya untuk tim site, kita bisa gunakan template-template yang disediakan oleh Microsoft ya tentunya ya. Seperti ini contohnya untuk IT helpdesk atau project management ataupun retail management tim ya. Nah, ini bisa kita pilih ataupun bisa kita buat untuk sebagai standar tim saja ya. Nah, di sini kita lihat di sini ya gambarannya kurang lebih seperti ini ya untuk yang standar tim. Jadi kita akan buat yang tadi saya buat itu adalah standar tim seperti ini ya. Jadi bisa kita gunakan use template ini. Lalu kita tentukan namanya apa misalnya ya. Ini ya, group owner-nya bisa kita tentukan.
dan next. Nah, ini bisa kita tentukan juga nih untuk privacy settingnya ya, untuk anyone ya. Jadi seluruh tim atau seluruh user yang ada di tenan Bapak ya, kita sebagai tenan Bapak Ibu bisa mengakses site tersebut ya. Jadi kalau misal kita buat private, nah ini hanya member. Jadi kita harus add terlebih dahulu user-user yang ingin kita undang ke dalam site point tersebut, seperti itu. Lalu create site ya. Di sini saya tidak perlu create site karena saya sudah membuat contoh untuk sebuah site yang akan kita gunakan di demo ini, seperti itu. Oke, paling untuk yang gambaran tadi ya, untuk yang communication site kurang lebih sama ya, seperti tadi ya. Tapi untuk template-nya lebih untuk template yang universal seperti itu ya. Oke, kita langsung next saja. Di sini kita langsung ke dalam SharePoint site yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, di sini adalah tampilan yang tadi ya, untuk yang standar Teams ya. Ini adalah halaman kosongnya ya, halaman kosong dokumennya seperti ini. Nah, sebelumnya bisa kita cek juga ya untuk set aksesnya di sini sebagai admin ya. Kita bisa lihat terlebih dahulu untuk member ataupun visitor ya. Di sini bisa kita lihat ya. Jadi visitor ini ini adalah site yang saya buat, ini adalah team site ya. Communication site, Jadi kita bisa mengundang sebuah user eksternal ataupun sebagai visitor seperti itu ya. Di sini saya tambahkan terlebih dahulu untuk user ADL-nya sebagai member. Lalu kita sebagai case-nya ya, user ADL-nya adalah site visitor saja ya. Oke, pertama-tama di sini kita akan coba buatkan folder terlebih dahulu. Ini folder A. Kita buat warna merah. Dan di sini kita create lagi untuk folder B. Nah, orange. Oke, di sini kita lihat dari sisi user ada. Ini kita perlu refresh seperti ini. Nah, ini masih bisa untuk kita lihat ya dari sisi user adel ya. Nah, ini bisa kita bataskan juga nih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi misalnya user adel ini hanya bisa mengakses folder B misalnya ya. Itu bisa kita bataskan akses tersebut ya ke user adel. Jadi sebagai visitor tadi ya, jadi user itu hanya bisa meread ya, tapi tidak bisa merubah atau menghapus seperti itu ya. Sini kita akan untuk setting untuk aksesnya terlebih dahulu. Nah, di sini sebuah set visitor bisa melihat ya. Nah, di sini mungkin bisa kita remove direct access. Ya, thank you Pak. Nah, di sini selanjutnya kita cek lagi ya dari sisi user adel. Harusnya folder B ini sudah tidak ada. Seperti ini ya. Jadi secara gambaran umumnya ya, jadi untuk memberikan atau batasan akses seperti itu, jadi kita perlu meremove atau menghapus akses user tersebut di dalam folder yang ingin kita bataskan. Nah, seperti ini ya. Jadi folder B itu sudah tidak muncul di sisi user adel ini. Nah, jadi misalnya kita ingin bagaimana misalnya ada banyak user gitu ya, pertanyaannya mungkin ya yang basic ya. Tentunya kita tinggal manage akses lagi. Nah, tentunya kita bisa di sini kita untuk tambahkan lagi ya beberapa user yang mungkin dapat akses dari folder tersebut seperti itu. Kita tinggal start sharing lagi. Kita pilih user adel. Nah, ini kita pilih can edit misalnya ya. Lalu kita send. Seperti itu. Nah, nanti otomatis user adel tersebut sudah mendapatkan lagi hak untuk melihat atau membuka folder B tersebut. Seperti itu. Ini gambaran umumnya ya, untuk kita memberikan batasan akses ke folder tersebut. Nah, selanjutnya paling untuk yang
SharePoint ini bisa kita integrasikan juga ya ke dalam laptop user atau laptop kita pribadi ataupun komputer tentunya ya. Jadi bagaimana caranya? Kita tentunya pastikan juga terlebih dahulu untuk sudah login akun OneDrive-nya di laptop atau di komputer kita ya. Lalu jika sudah, kita bisa langsung untuk bebas ya, kita ingin langsung untuk sinkronkannya dari sisi dokumen mana ya. Misalnya kalau saya dari sisi dokumen ini langsung ya, jadi kita tinggal klik saja sinkron ini. Nah ini karena saya kebetulan sudah login dengan akun saya ini, akun demo ini, bisa kita langsung cek di library-nya ya. Di sini ini sudah muncul ya sebuah site-nya ya. Nah, jadi tinggal kita sinkronkan. Tentunya jika belum login maka akan tadi pada saat kita klik sinkron ini dia akan meminta untuk login akun Microsoft 365 kita. Tapi untuk kelemahannya ya seperti ini ya, untuk warnanya tidak ikut ya seperti yang ada di SharePoint tadi ya. Folder A harusnya merah, folder B harusnya orange ya. Ini tidak ikut. Nah, selanjutnya kita sinkronkan kembali ya dari sisi user Adel. Tentunya user Adel juga saya sudah login kan. Jadi kita tinggal sinkronkan, klik ini, kita bisa langsung klik open ya. Kita use this folder. Kita cek lagi. Oke. Masih sepertinya belum sinkron. Seharusnya ada 2 logo SharePoint ini ya. User ada, kita coba sinkron kembali. Kita cek, seharusnya tadi sudah saya login kan ya. Nah ini. Oke, ini sudah login untuk OneDrive ya, tapi untuk yang SharePoint-nya belum berhasil kita sinkronkan. Coba kita tes lagi. Oke, sudah muncul ya. Dua site. Tentunya ini sinkron ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya tadi user Adel tidak diberikan akses ke folder B tentunya ya. Dia akan generate juga dari sisi web SharePoint tersebut ke library komputer atau laptop Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tentunya settingan yang ada di SharePoint ini tentunya akan berpengaruh juga ke settingan yang ada di library atau di Windows file laptop kita ya, seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana untuk kita berkolaborasi ya? Misalnya di sini saya akan buatkan satu dokumen ya, misalnya ya. Kita buatkan dokumen Word saja.
Halo, Bapak Soid, sepertinya ke-mute, Mbak Soid. Oh iya, Bu Rafida. Sudah. Kalau gitu pulang dari awal nih Pak Soid tadi. Baik. Oke, paling di sini ya dari tadi yang untuk collaboration ini ya. Oke, di sini kita contohkan untuk dokumentasi dari dokumen Word ya. Nah, ini dari sisi user Soid tentunya ya. Dan di sini dari sisi user Adel. Di sini coba kita close untuk dokumen ininya. Kita berikan akses terlebih dahulu agar bisa melakukan collaboration bersama ya. Karena user Adel ini kita hanya sebatas visitor ya. Di sini kan visitor hanya bisa melihat ya. Nah, coba kita tambahkan dari sisi sini langsung ke user Adelnya. Nah, ini kita pilih can edit. Lalu kita grant access. Oke, selanjutnya kita langsung untuk ke user Adel ini kita buka. Nah, ini sudah bisa untuk melakukan perubahan dokumen ya, ataupun Word ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga nih, untuk user yang sedang membuka atau sedang melakukan perubahan di dokumen tersebut. Di sini dari sisi user Adel, kita tinggal biasanya ada notifikasi sini yang muncul ya, seperti ini, user Soid ini sedang membuka dokumen ini. Kita tinggal go to location seperti ini. Nah, ini kita bisa juga lakukan collaboration secara real time ya, seperti ini. Ini tambahan Adel. Kita buka dari sisi user Soid. Ini ya. Langsung ya, jadi tanpa harus merefresh ataupun mengirim ulang kembali dokumen tersebut. Nah, ini kita bisa lakukan juga ya, seperti untuk dokumen Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya ya. Jadi bisa kita lakukan juga, misalnya kita menggunakan desktop apps ya, misalnya Word desktop, itu bisa kita lakukan juga. Karena ini kan saya contohkannya dari sisi dokumen untuk Word yang versi webnya. Ini bisa kita lihat juga di sini. Atau bisa kita tambahkan ya, seperti untuk keterangan ya. Jadi misalnya user Adil ini melakukan perubahan, kita tambahkan new comment ya sini misalnya. Kita bisa mention juga user misalnya siapa sini. Misalnya kan perlu untuk melakukan penambahan atau revisi di bagian berikut ya. Nah, ini nanti akan ada notif ke sisi user Soid. Iya betul, sisi user Soid ini ya. Seperti ini ya. Jadi ada komennya atau komen yang perlu apa yang harus dilakukan seperti ini. Misalkan contoh ini ada tes. Nah, ini berarti user Soid ini disuruh tes misalnya untuk di bagian page 1 atau di halaman 1 seperti itu. Nah, ini untuk kita untuk berkolaborasi secara real time menggunakan SharePoint tentunya ya. Jadi balik lagi ya. Jadi misalnya kita ingin melakukan kolaborasi untuk versi PPT itu bisa ya, ataupun Excel. Jadi untuk di Excel biasanya kan ada beberapa sheet ya, sheet 1, sheet 2 atau sheet 3 itu bisa kita lakukan secara bersamaan, secara langsung seperti itu. Oke, selanjutnya kita langsung cek juga di sisi Windows Library-nya. Nah, ini ada ya. Jadi kita bisa lihat juga di sini untuk more option ya seperti ini, atau bisa kita lihat ubah nama ya, di sini juga bisa. Ataupun versionnya bisa kita lihat di sini nanti ya. Misalnya ada perubahan atau ada revisi terkait perubahan dari dokumen collaboration tersebut seperti itu.
Oke, selanjutnya kita bisa lakukan juga ya, misalnya terkait filenya sudah ada. Nah, kita tinggal upload saja sini ya, per folder ya. Kita pilih per folder ataupun per file ya misalnya ya. Kita pilih per file saja agar cepat. Jadi di sini kita akan user mail testing. Di sini kita pilih yang ini aja deh. Test add. Ini terlalu banyak deh yang ini gitu. Ini ya. Ataupun tadi ya bisa tentunya untuk per folder atau per file ya bisa kita sesuaikan. Jadi tentunya jadi kita bisa lakukan sebuah untuk collaboration secara tim ya ataupun secara universal satu tim di organisasi ya. Misalnya ini adalah sebuah site untuk satu PT. Nah, di dalam itu folder-foldernya itu folder per bagian. Jadi ada folder IT, folder marketing, folder sales dan lain sebagainya. Jadi nanti di dalam folder tersebut hanya folder IT itu hanya user-user IT yang bisa mengakses. Misalnya user sales hanya misalnya ke lead salesnya saja yang bisa membuka folder IT itu bisa, dan sebaliknya seperti itu. Jadi kita dapat melakukan namanya untuk permission level ya, tentunya tingkatan levelnya bisa kita tentukan sendiri terkait sharing folder ya namanya ya di dalam SharePoint tersebut seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kan kita bisa tentukan juga set user atau set member ya sini ya. Coba kita karena ini set visitor berarti kan no control ya, jadi hanya bisa melakukan read saja seperti tadi contohnya. Jadi kita harus melakukan action tambahan lagi, misalnya user tersebut atau user visitor tersebut untuk bisa melakukan perubahan di file tersebut atau dokumen tersebut. Kita tinggal berikan akses lagi khusus ya, grant akses ke user yang ingin diberikan akses tersebut seperti itu. Oke, paling terkait itu terkait collaboration ya secara untuk general ya atau secara umum ya terkait folder ataupun file itu bisa kita lakukan langsung dari sisi SharePoint. Mungkin bisa untuk nanti Bapak Ibu sekalian bisa contohkan misalnya untuk sebuah dokumen satu ya untuk kita lakukan misalnya testing untuk minggu ini kita lakukan bersama di SharePoint ya, misalnya belum pernah menggunakan SharePoint, kita coba apakah ada perubahan ya terkait misalnya jadi lebih cepat, lebih efisien dengan menggunakan SharePoint. Nah, itu bisa dicoba terlebih dahulu seperti ini ya. Misalnya kita contohkan sebuah set untuk umum dulu, lalu di dalamnya baru kita pisahkan per folder per bagian divisi seperti itu. Misalnya jika sudah cukup lebih advance lagi, kita bisa buatkan per site ya. Jadi khusus untuk site tim marketing dan site untuk tim IT itu kita pisahkan seperti itu. Nah, kita misalnya kita coba seminggu ke depan. Nah, kita bisa lihat lebih cepat untuk terkait communication-nya, terus dapat untuk lebih cepat terkait collaboration-nya, untuk efisien waktunya itu bagaimana setelah kita coba secara langsung menggunakan SharePoint tersebut. Seperti itu. Oke, selanjutnya paling ini site ini bisa kita modifikasi juga terkait tampilannya ya mungkin ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak hanya untuk terkait dokumen saja di dalam SharePoint tersebut ya. Seperti ini contohnya ya. Kita di sini bisa lakukan misalnya ingin menambahkan news atau menambahkan event ya. Ini bisa kita lakukan di dalam site tersebut. Jadi misalnya kita ingin berbagi informasi mungkin ya misalnya ya di kantor ada event apa, misalnya kita tinggal add event ini ya. Nah, ini akan langsung otomatis terlihat juga ya dari sisi bagian user atau member-member yang ada di site tersebut. Jadi di sini serada kita ke dokumen, ke home. Nah, ini akan sinkron di sini ya. Nanti jadi seluruh member atau visitor ya yang ada di site ini dapat melihat perkembangan dari
sebuah tim ya atau sebuah organisasi kita ya. Di sini bisa kita lakukan upload ataupun sekedar menambahkan berita ya. Di sini bisa ya. New post atau new link. Jadi terkait misalnya ada update terbaru apa dari Microsoft, kita cantumkan saja linknya, nanti akan otomatis tampil ya. Jadi kita tidak perlu lagi lakukan search manual di browser. Jadi kita tinggal lakukan di sebuah SharePoint ini. Oke, selanjutnya kita coba untuk SharePoint ini kita integrasikan juga ya dengan Microsoft Teams ya. Kita akan coba. Kita akan buka untuk Teams-nya. Oke, kita akan buka juga dari sisi user Adele. Oke. Kita langsung saja ke Teams. Lalu ke user Adele, kita ke Teams. Kita di sini sebagai contoh saja ya, kita akan menggunakan sebuah site ya, sebuah tes saja ini kita pakai. General, kita buka sebuah tes lagi. Oke, selanjutnya di sini saya akan buka dari sisi user Soit. Kita akan tambahkan sebuah SharePoint site tadi ya, sebuah site. Kita pilih ini SharePoint site. Kita langsung copy saja linknya ya. Kita pastekan di sini, lalu kita save. Seperti ini ya. Jadi kita bisa langsung tambahkan site yang tadi kita telah buat. Ini akan menampilkan ke halaman sebuah site yang home-nya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat langsung halaman home ya. Untuk melihat dokumennya kita bisa langsung kita coba kita sial. Nah, ini adalah dokumen-dokumennya. Atau misalnya kita sebagai admin ya atau owner group Teams ini, kita ingin langsung tampilkannya bisa custom ya. Kita ingin tampilkan untuk dokumennya langsung ke halaman dokumen ini. Nanti akan menampilkan folder-folder yang ada di sini. Di sini kita coba setting ya. Nih kan bisa langsung untuk page-nya kita pilih untuk yang ini aja nih. Sorry. Kita tadi ini adalah site yang bawaan atau yang kita buat create manual dalam Teams ya. Itu akan nge-create otomatis sebuah site di SharePoint. Sini kita pastekan saja untuk linknya. Jadi otomatis dia akan menampilkan langsung folder yang ada di sebuah site tersebut. Sini kita buka dari sisi SharePoint. Nah, tentunya sama ya yang ada di SharePoint ini dan juga yang di file library ini. Untuk permission itu akan otomatis terintegrate juga ya. Jadi tentunya sudah terintegrasi ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu melakukan setting ulang lagi di Teams ataupun di file library komputer atau laptop kita. Jadi sudah otomatis terintegrasi. Jadi terkait permission
tidak perlu kita lakukan 2 kali atau 3 kali ya, seperti itu ya. Nah, ini kita bisa lakukan untuk upload lagi ya, langsung dari sini ataupun menambahkan dokumen Excel atau PowerPoint langsung tanpa harus membuka SharePoint websitenya lagi ya. Sini kita coba create folder saja. Folder. Oke, di sini dari sisi Usersoid memang agak apa ya, kita perlu pindah slide dulu atau pindah halaman ya. Nah, baru otomatis ke refresh ya, jadi seperti ini. Oke, terkait untuk tadi kita akan coba untuk permissionnya ya di Teams langsung. Kita bisa lakukan langsung tadi di sini, kita cancel dulu. Kita tadi hapus ya akses si Adel di folder B ini. Nah, hapus aksesnya, bentar. Then access is not available because this person can already edit this time item. Oke. Ya, Adel sudah melakukan perubahan nih di sini nih. Berarti kita tinggal hapus saja linknya. Jadi akan otomatis user Adel itu tidak dapat mengakses mengedit lagi folder B. Sorry, tadi kita ada perubahan sedikit ya untuk user Adel, kita pindahkan ke member ya. Member kita belum hapus di groups ini. Kita coba lagi di sini, kita langsung di Teams kita cobanya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi jika ada perubahan seperti itu perlu diingat lagi ya. Jadi misalnya user B ini atau user Adel ini sudah kita pindahkan ke member atau ke owner, tapi aksesnya belum kita ubah. Nah, itu kita perlu lakukan ulang lagi permissionnya ya terhadap user yang telah pindah ini ya, akses site ini ya. Ini perlu diperhatikan juga. Oke, paling untuk terkait penggunaan SharePoint yang secara general, secara umum ya, kurang lebih seperti ini. Jadi bisa dicoba dulu untuk misalnya Bapak Ibu sekalian belum mencoba untuk berkolaborasi secara real time menggunakan SharePoint ataupun SharePoint-nya belum digunakan ya sama sekali. Jadi bisa dicoba terlebih dahulu untuk misalnya kita buatkan untuk umum dulu ya. Jadi satu site ini kita buatkan per folder, per divisi gitu. Lalu kita coba untuk setting seperti tadi, untuk permissionnya atau aksesnya kita tentukan, dan juga folder atau file untuk yang sedang berlangsung atau sedang dikerjakan kita coba untuk lakukan atau kita pindahkan terlebih dahulu ke SharePoint untuk misalnya kita berlakukan collaboration secara langsung ya. Jadi misalnya tim leader ataupun membernya lakukan kolaborasi secara langsung tanpa harus kita di Teams ya mengirimkan ulang atau di WhatsApp mengirimkan dokumen yang sudah direvisi, misalnya berikut sudah direvisi terlampir. Nah, itu kita tidak perlu lagi seperti itu ya. Jadi sudah terlihat langsung di dalam satu halaman ya di Teams ini ya. Kita bisa langsung buka satu Teams saja terkait misalnya tes data ini sudah dilakukan perubahan ya. Misalnya nanti kita bisa tambahkan untuk komennya ya. Jadi user-user siapa yang sudah melakukan perubahan itu bisa untuk absen ya, untuk menambahkan komen terlebih dahulu di dokumen tersebut agar terpantau siapa-siapa saja user yang melakukan perubahan dari sisi dokumen tersebut, seperti itu. Jadi itu hanya untuk sekedar kita mengetahui terkait penggunaan atau collaboration di dalam file yang sama, seperti itu. Oke,
mungkin untuk SharePoint site ya atau penggunaan umum terkait SharePoint seperti ini. Jadi mungkin untuk yang tingkatan seperti untuk migration mungkin kita bisa bahas lebih lanjutnya di meeting selanjutnya mungkin ya Bapak Ibu sekalian ya jika tertarik terkait SharePoint tersebut. Paling apa ya gambaran umum yang biasanya sering kita gunakan di SharePoint itu seperti ini. Jadi kurang lebih sih untuk demo session saya kali ini sampai di sini ya mungkin.